Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jumpa lagi sama gua di sini, Gus Motor Lovers. Nah, kali ini gua mau sunmori di daerah yang dekat-dekat aja nih. BTW gue tinggal di daerah Pasir Gadung Cikupa. Jadi buat teman-teman sebelumnya, jika suka dengan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, itu juga sudah membantu channel YouTube gua supaya lebih berkembang lagi guys ya. Karena di channel gue ini akan membahas seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran guys ya. Baik dari pembahasan sepeda motor yang keluaran terbaru, review motor gitu ya. Jadi banyak banget lah informasi seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor yang akan gue bahas di channel ini guys. Nah oke, sembari jalan-jalan aja ya, kita bahas info-info menarik yang ada di seputaran dunia motovlog kali ini. Nah oke, sebelumnya jika teman-teman mungkin ada yang suka ngevlog ya di daerah Cikupa, mungkin Pasir Gadung ataupun Tiga Raksa, teman-teman boleh nih join bareng yuk, supaya kita lebih dikenal orang lagi guys ya. Namanya juga kita kan namanya merintis gitu ya, dari bawah ya, siapa tahu ada jalan rezekinya di sini ya, kita usaha dan doa aja gitu guys. Nah oke, sembari jalan-jalan pagi kita bahas seputar dunia permotoran di tahun 2024 ini ya. Sebenarnya sih dunia permotoran yang sekarang ya, khususnya di tahun 2024 itu berbeda banget dengan di tahun 2020 ke bawah gitu. Karena gue hobi motor udah lama banget guys ya. Bahkan dulu itu masih sepi ya. Kalau dulu rutenya gue itu kalau sunmori ya pagi-pagi itu ke BSD gitu ya, ke Serpong gitu. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Nah di situ dulu itu masih sepi guys ya. Jadi belum ada lah. Mungkin kalau sekarang mah banyak lah ngapers anak-anak baru kenal motor gitu ya. Namanya mungkin sebenarnya sih dia nggak terlalu hobi motor ya. Karena apa guys? Nah dia itu ngikutin teman-temannya. Nah biasanya begitu. Jadi sebenarnya dia itu belum tentu tahu motor gitu ya. Karena dia hanya ngikutin teman-temannya aja gitu. Nah akhirnya dia mungkin beli motor gitu ya, akhirnya ya ngikutin teman-temannya gitu. Nah sebelumnya gue ini dulu beberapa kali gonta-ganti motor guys ya. Nah cuman kali ini gue pakai Matic aja. Nah jadi lebih karena udah punya bini ya, jadi supaya lebih gampang aja gitu. Karena kalau pakai kopling itu kalau buat perjalanan jauh ya itu udah pegel guys ya, maklum ya udah tua gitu ya. Sebenarnya sih belum tua ya gitu. Karena dulu tuh waktu sunmori di daerah Serpong sebelum tahun 2020-an ke atas ya, contohnya di tahun 2017-an lah ya, itu vibesnya masih berbeda banget. Karena apa? Karena masih sepi guys. Nah jadi enak gitu ya. Bahkan dulu itu di tahun, khususnya lah gue merantau di tahun 2024 guys ya. Kan gue berasal dari Lampung ya, dari Sumatera sana. Nah gue merantau ke Tangerang, kerja di Tangerang. Nah di situ gue juga dari sebenarnya sebelum merantau juga udah suka motor, udah hobi motor gitu ya. Itu kalau nggak salah awal merantau pada tahun 2013 guys. Itu kan udah lama banget ya, hampir 11 tahun yang lalu gitu. Nah itu dulu vibesnya itu masih berbeda gitu, tidak dengan yang zaman sekarang gitu ya. Jadi anak-anak sekarang tuh kalau mau apa namanya main motor gitu ya, khususnya di jalanan nih, kalau suka ngebut itu tuh nggak lihat kondisi ya. Kalau menurut gue tuh gimana ya, nggak pakai aturan gitu loh. Katanya hobi motor, suka motor gitu ya, harusnya kan tahu aturan gitu ya. Salah satunya ya kayak semacam mau speedingan gitu ya, itu harusnya kan lihat kondisi jalan guys. Jangan asal main gas aja, apalagi yang sorry nih ya, yang motor-motor cc kecil gitu ya, yang pakai knalpot racing gitu ya. Itu kan didengarnya nggak enak banget gitu ya, berisik gitu kan ya. Ya sama gue dulu juga pakai motor kecil, cuma ya tahu aturan lah gitu. Dulu gue beberapa kali ganti motor ya. Yang pertama gue dulu pakai Yamaha Vixion guys. Nah jadi Yamaha Vixion gue udah modif beberapa kali ya. Gue ganti Kawasaki Ninja 250. Nah di Kawasaki Ninja 250 itu gue udah beberapa kali modif juga. Nah cuman yang lamanya emang gue pakai Kawasaki Ninja 250 guys ya. Gue juga udah gue jual, gue ganti lagi menggunakan yang lebih agak gede lagi, Kawasaki Z800. Nah gue pernah pakai Moge gitu ya. Jadi teman-teman pasti bertanya, bang kok dari Moge pakai Matic gitu. Nah biasa lagi sih, namanya juga ya ada kebutuhan ini itu akhirnya ya gue jual motornya,
Ya sekarang pakai Matic aja dulu. Nah siapa tahu nanti ada rezeki gue beli Mugi lagi guys ya, yang lebih bagus lagi tentunya, amin gitu. Kita minta doanya aja guys ya buat teman-teman semuanya. Oke, intinya begini, kita kembali ke pembahasan topik tadi ya, kok malah kemana-mana nih jadi cerita ya. Gak apa-apa ya guys ya, sedikit hiburan aja, sedikit cerita aja gitu. Jadi biar teman-teman lebih mengenal channel YouTube gua ini ataupun kepribadian gua gitu. Kok kepribadian sih, kayaknya terlalu dalam banget ya kalau kepribadian ya. Ya lebih ke ini aja lah, sejarahnya dulu gitu. Jadi anak-anak yang khususnya yang suka hobi motor yang zaman sekarang itu udah berbeda dengan anak-anak yang dulu gitu. Anak-anak yang dulu ya, iya emang dulu gitu ya, maksudnya dari tahun 2015-an lah khususnya itu ya. Itu kalau di daerah Serpong ya guys ya, itu masih sepi loh. Jadi apa namanya, maupun mau kebut-kebutan juga istilahnya tahu kondisi jalan. Karena apa ya, karena sepi tempatnya. Berbeda dengan yang sekarang, itu sekarang banyak banget anak-anak kayaknya masih kecil gitu ya, mungkin anak-anak sekolah kali ya, itu udah pada bawa motor-motor gede. Heran gua mah. Jadi kayaknya memang iya sih, namanya mungkin hobi gitu ya, suka motor gitu. Cuma kayaknya kesannya ini apa ya, dia kayak semacam ngikutin sih, mungkin seperti itu lebih tepatnya gitu ya. Jadi dia itu benar-benar tidak hobi motor gitu, akhirnya dia ngikutin teman-temannya ya kan. Akhirnya dia beli motor, ya udah ngikutin teman-temannya gitu kan. Kebut-kebutan di jalan itu salah satu hal yang tidak perlu dicontoh gitu, nggak baik gitu loh. Kebut-kebutannya masalahnya nggak tahu kondisi jalan gitu loh. Artinya begini, dia di jalanan yang lagi rame kan main speeding kan, bahkan sampai ada yang wheelie loh. Itu kan sering sekali terjadi kecelakaan pas lagi speedingan, khususnya pas habis lampu merah tuh. Gue paling nggak suka tuh ngeliat begitu, jujur aja guys ya. Jadi buat teman-teman yang suka kebut-kebutan di jalanan ya, di jalanan umum, apalagi pas lagi lampu merah tuh ya, geber-geber gitu kan ya. Nah pas habis start lampu hijau gitu, itu mereka udah seperti di sirkuit gitu loh kan, gila gitu ya. Kalau menurut gua gimana sih, nggak ini banget lah gitu. Jadi kalau teman-teman memang benar-benar apa namanya, suka speedingan atau suka kebut-kebutan, mendingan teman-teman sewa sirkuit aja gitu. Jadi kalau di sirkuit ini kan lebih luasnya lagi tempatnya gitu kan, teman-teman bisa lebih leluasa mau ngapain, kayak mau willy-willy, mau kebut-kebutan ya terserah gitu, karena memang itu tempatnya guys. Jadi nggak mahal kok. Jadi kalau teman-teman mau nyewa sirkuit di Sentul itu, kalau untuk hari-hari biasa, kalau motor-motor sport mungkin masih di bawah 500 cc khususnya Mugi itu nggak terlalu mahal lah kalau menurut gua ya. Jadi masih, dan masa iya sih buka beli motor gede nggak sanggup nyewa sirkuit kan kayak gitu. Nah jadi intinya ada tempatnya lah kayak gitu ya, tahu etika gitu. Masa bawa motor gede etikanya kecil kan lucu, jadi nggak sinkron gitu ya. Nah gitu guys ya. Jadi pesan gua pribadi buat teman-teman semuanya, khususnya nih anak-anak yang masih pada ya bisa dikatakan masih di bawah umur ya. Di bawah umur ini maksudnya masih umur belasan tahun, yang mungkin masih anak-anak sekolah gitu, masih bawa anak-anak SMA ke bawah lah gitu. Apalagi ya, itu kan sekarang banyak loh anak-anak umuran segitu tuh pada bawa motor-motor gede. Kalaupun Matic juga banyak, ada yang bawa Aerox, bawa Vario, bawa Nmax dan yang lainnya gitu. Itu para kebut-kebutan, apalagi pakai knalpot racing itu, kalau menurut gua aduh gimana sih ya. Memang di Indonesia ini berbeda dengan di luar negeri sih ya. Kalau di luar negeri, asal teman-teman tahu ya, jadi di luar negeri tuh gak sembarangan beli motor loh guys ya. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur itu tidak boleh beli bawa motor sendiri gitu loh. Artinya begini, mereka itu mengutamakan keselamatan gitu dibandingkan dengan di istilahnya daripada penjualan sepeda motor gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu kalau motor laku ya mungkin bagus gitu, karena membangun apa ya, ekonomi yang bagus gitu. Artinya penjualan otomotif khususnya di sepeda motor itu kan artinya bagus gitu ya. Nah berbeda dengan di luar negeri sana guys. Kalau di luar negeri itu bener-bener mengutamakan yang namanya safety gitu ya. Apalagi orang yang mau beli big bike guys ya, khususnya 250 up ya, itu di luar negeri ada tes khusus loh guys. Kalau negara khususnya di negara mana ya, gue pernah baca itu ya. Artinya mereka ini meskipun punya duit gitu ya, mereka ini enggak asal sembarangan boleh beli motor. Jadi berbeda dengan di Indonesia, lu punya duit ya lu punya kuasa, artinya lu bisa beli apapun itu. Jadi begitu guys ya. Kalau di
luar negeri itu nggak seperti itu gitu, karena ya benar-benar mengutamakan yang namanya safety gitu. Mungkin teman-teman juga harus punya yang namanya surat-surat kendaraan maupun SIM gitu, contohnya seperti itu harus punya terlebih dahulu. Kalau di Indonesia nih ya nggak munafik sih, gue pribadi juga dari SMA juga udah bawa motor sendiri meskipun udah belum punya SIM gitu. Bahkan dari SMP gue udah bawa motor guys ya, meskipun belum mempunyai yang namanya SIM atau surat izin mengemudi gitu, untuk kita menggunakan di jalan raya gitu. Namanya juga pakai kendaraan itu kan harus punya SIM gitu ya guys ya. Nah, oke, kita ke arah Tiga Raksa ya. Tadi ini muter-muter Citra, nah sekarang kita ambil ke daerah Tiga Raksa aja, yang dekat-dekat aja guys ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol santuy aja gitu. Nah, kita lanjut guys ya. Jadi intinya begini dah, buat pesan gue pribadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang hobi sepeda motor itu, teman-teman harus tahu yang namanya kondisi jalan kalau mau ngebut-ngebutan gitu ya. Buat teman-teman yang belum punya SIM ya, kalau apalagi yang masih di bawah umur gitu ya, ya kalau bisa tahu tempat juga gitu ya. Bukannya apa gitu kan, kalau kena polisi ketilang kan repot juga gitu loh. Harus apa namanya belum punya SIM kan ya gimana sih, ribet lah gitu ya. Pasti diwajibkan untuk membawa SIM gitu atau bikin SIM gitu. Bukan gue merasa paling bener ya guys ya, cuma kan hanya mengingatkan aja gitu. Namanya gue sebagai konten kreator yang positif ya, insya Allah gue selalu memberikan contoh-contoh yang baik lah gitu ya guys ya. Jadi tidak hanya mencontohkan hal-hal yang jelek gitu. Kan banyak juga tuh vlogger-vlogger sekarang yang sepertinya mencontohkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Contohnya ya itu kebut-kebutan di jalan gitu ya. Nah, kita lampu merah, kita berhenti dulu. Nah, ini masih di daerah Citra guys ya. Ini ngomong-ngomong baterainya boros juga ya. Ini Action Cam Basic Inter ya guys ya. Perasaan baru dipakai berapa menit udah mau berapa ini? Udah tinggal 24%. Padahal tadi pas gua bawa itu sekitar 85% ya. Gua bawa ini sih, bawa stoknya. Nanti kita ganti aja baterainya. Kita coba sampai berapa menit kekuatannya ya. Katanya sih ini baterai baru sih gitu ya. Dari sananya kan gue beli dua tuh. Nah, yang satu yang bawaan, yang satunya itu serepnya guys ya. Nah, jadi begitu. Terus sekarang udah tinggal 20%. Oke, udah hijau, kita jalan pelan-pelan aja gitu. Nah, begini nih maksud gue gini guys ya. Nih kalau ada lampu hijau nih ya, kita santai aja gitu, nggak usah seolah-olah kayak mereka ini kayak udah mau start balap gitu nih. Gue sering tuh ngeliat begitu tuh di Instagram, di TikTok maupun di sosial media yang lainnya gitu ya. Mereka ini seolah-olah kayak mau balap gitu loh, apalagi yang pakai motor-motor sport nih khususnya nih. Gue dulu juga pakai motor sport, bahkan pernah pakai moge gitu loh. Jadi nggak, ya udah ngerasain gitu loh. Jadi benar-benar gimana sih, tau lah gitu gimana sih feelnya bawa motor kecil maupun bawa motor gede. Emang khususnya apalagi yang bawa motor-motor gede nih, motor-motor kopling lah. Jangan bilang motor gede ya, kalau motor gede kan emang khusus yang 500 up gitu, 500 cc ke atas gitu ya. Kalau ya intinya motor-motor yang sport yang mungkin 250 cc ke bawah lah ya gitu ya, itu pakai knalpot racing gitu. Itu gimana ya, kalau menurut gua udah sih kalian santai aja gitu. Kalau nemuin lampu merah gitu kan ya, mau hijau terus start itu ya udah santai aja gitu. Masalahnya apa guys ya, kita nggak tahu yang namanya apes di jalan itu kapan ya kan. Yang namanya terjadi amit-amit ya, kalau ada apa-apa musibah kan kita nggak tahu juga. Nah makanya kita perlu yang namanya waspada atau jaga-jaga gitu ya. Jangan memikirkan diri kita sendiri juga guys ya, karena di situ banyak juga apa namanya orang lain gitu loh. Jadi yang namanya bikers yang baik gitu ya, atau benar-benar hobi motor gitu ya, kita itu harus tahu yang namanya kondisi jalan juga gitu. Jadi jangan memikirkan diri sendiri gitu, kita harus memikirkan orang lain juga. Jadi seperti itu guys ya. Nah makanya buat teman-teman, sekali lagi pesan gue pribadi, tolong berikan atau jaga etika kalian yang baik gitu ya, supaya apa namanya dunia permotoran itu tidak jelek di mata masyarakat guys ya. Karena sekarang itu di mata masyarakat itu anak-anak motor sekarang itu udah dianggap jelek ya, karena kebanyakan yaitu banyak hal-hal yang nggak perlu dicontoh gitu loh. Saat kebut-kebutan akhirnya mengakibatkan kecelakaan dan merugikan orang lain. Jadi seperti itu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi jaga dunia permotoran di tahun 2024 ini, khususnya buat teman-teman apalagi yang baru hobi motor, baru suka
motor gitu ya. Nah kalau mau kebut-kebutan apa mau speeding-speedingan gitu ya, lebih baik ke tempatnya saja, yaitu di sirkuit gitu guys. Nah, oke guys ya, mungkin itu saja pembahasan kali ini dalam Soundmori kali ini gitu ya. Kita bahas sepeda motor yang sepeda motor lagi, pembahasan masalah dunia permotoran gitu di tahun 2024 ini gitu. Jadi sekali lagi tetap jaga dunia permotoran supaya lebih baik lagi di mata masyarakat, supaya lebih baik lagi buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain gitu. Sekali lagi gua mengingatkan buat teman-teman semuanya dan juga buat diri gua pribadi. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, karena di channel ini guys ya banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ciao.